Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami membahas materi tentang baterai alkalin. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kelompok kami. Saya Prima Kusuma. Saya Rilo Gama Fadli Rohim. Saya Nola Grestia. Saya Cynthia Octavia. Untuk memahami lebih lanjut tentang baterai alkalin, simak videonya sampai habis. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengertian baterai alkalin. Menurut Wikipedia, baterai alkalin adalah jenis baterai primer yang energinya diperoleh dari reaksi logam seng dan magna dioksida. Baterai alkalin memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi dan umur simpanan yang lebih lama, namun memberikan tegangan yang sama. Baterai alkalin mendapatkan namanya karena memiliki elektrolit alkali, kalium hidroksida, bukan amonium klorida asam atau elektrolit seng klorida dari baterai seng karbon. Sistem baterai lain juga menggunakan elektrolit alkali, tetapi menggunakan bahan aktif yang berbeda untuk elektroda. Baterai ini merupakan penyempurna dari baterai biasa karena mempunyai potensial yang relatif tetap. Dengan waktu penggunaan lebih awet, baterai alkalin modern masih menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dengan tumpukan volta, yaitu penggunaan dua jenis logam yang dipisahkan oleh cairan yang melalukan listrik disertai dengan terminal negatif dan positif. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu komponen baterai alkalin, yaitu terdapat 3 macam, yaitu anoda, katoda, dan pasta. Komponen baterai alkalin. 1. Anoda. Elektroda bisa berupa logam maupun pengantar listrik lain pada sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Pada proses elektrokimia, baik sel galvanik atau baterai maupun sel elektrolisis, anoda mengalami oksidasi. 2. Katoda. Kebalikan dari anoda. Katoda adalah elektroda dalam sel elektrokimia yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar darinya. Pada baterai, biasanya atau baterai karbon seng, yang menjadi katoda adalah seng, yang juga menjadi pembungkus baterai. Sedangkan pada baterai alkalin, yang menjadi katoda adalah mangan dioksida atau MnO2. 3. Pasta merupakan elektrolit atau mediasi penghantar. Pada batu baterai kering alkalin atau baterai alkalin, amonium klorida yang bersifat asam pada sel kering diganti dengan kalium hidroksida yang bersifat basa atau alkali. Dengan bahan kimia ini, korosi pada bungkus logam seng dapat dikurangi. Oke, yang selanjutnya yaitu prinsip kerja baterai alkalin. Prinsip kerja baterai alkalin. Baterai alkalin menggunakan potensium hidroksida sebagai elektrolit selama proses pengosongan atau discarding dan pengisian charging dari sel baterai alkali. Secara praktis, tidak ada perubahan berat jenis cairan elektrolit. Fungsi utama cairan elektrolit pada baterai alkalin adalah bertindak sebagai konduksi untuk memindahkan ion-ion hidroksida dari satu elektroda ke elektroda lainnya, tergantung pada prosesnya, pengosongan atau pengisian. Sedangkan selama proses pengisian dan pengosongan, komposisi kimia material aktif pelat-pelat baterai akan berubah. Proses diskense pada sel berlangsung. Bila sel dihubungkan dengan beban, maka elektron mengalir dari anoda melalui beban
ke katoda. Kemudian ion-ion aktif mengalir ke anoda dan ion-ion positif mengalir ke katoda. Arus listrik dapat mengalir disebabkan adanya elektron yang bergerak ke dan atau dari elektroda sel melalui reaksi ion antara molekul elektroda dengan molekul elektrolit, sehingga memberikan jalan bagi elektron untuk mengalir. Pada proses pengisian, bila sel dihubungkan dengan power supply, maka elektroda positif menjadi anoda dan elektroda negatif menjadi katoda. Berikutnya yaitu reaksi selnya adalah sebagai berikut. Katoda plus yaitu 2NH4+ Aq ditambah 2MnO2 S ditambah 2E- menjadi Mn2O3 S ditambah 2NH3 Aq dan H2O. Anoda min yaitu Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2E-. Reaksi selnya yaitu 2NH4+ ditambah 2MnO2 ditambah Zn menjadi Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O ditambah Zn2+. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari baterai alkalin. Untuk kelebihan dan kekurangan dari baterai alkalin adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungannya. Pada pembebanan yang tinggi dan terus-menerus mampu memberikan umur pelayanan 2-10 kali pemakaian dari sel Ilensen. Yang kedua, keuntungannya yaitu sangat baik dioperasikan pada temperatur rendah sampai min 25 derajat Celcius. Dan yang ketiga, baterai yang sering digunakan adalah Zinc Alliance Manganese Oxide yang memberikan daya lebih per penggunaannya dibandingkan dengan baterai sekunder. Zinc Alliance Manganese Oxide mempunyai umur atau waktu hidup yang lama. Keuntungan yang keempat yaitu tahan terhadap beban berat seperti overcharging, overdischarging, dan tahan lama. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, sekali pakai. Dan yang kedua, densitas energinya rendah. Ketiga, agak sulit untuk diproduksi massal. Dan yang keempat, biaya metal yang digunakan untuk elektroda sangat mahal. Adapun manfaat dari baterai alkalin adalah sebagai berikut. Digunakan sebagai baterai kamera, remote control, remote TV, baterai jam dinding, senter, DVD player, dan lain-lain. Oke teman-teman, itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu tentang materi baterai alkalin. Sebelumnya, jangan lupa like, Subscribe. Komen, answer. dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.